Halo, selamat datang di laman kompetisi sains nasional tahun 2021. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada kalian karena sudah berhasil mewakili kabupaten kalian untuk seleksi kompetisi sains nasional tingkat provinsi tahun 2021, khususnya pada bidang informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan petunjuk bagaimana caranya mengerjakan soal-soal KSNP 2001 untuk bidang informatika. Pertama-tama, silakan kalian buka browser menggunakan Google Chrome atau mungkin menggunakan browser lainnya. Kemudian buka alamat website dengan alamat ksn.puspresnas.id. Sekali lagi, ksn.puspresnas.id. Nah, setelah berhasil membuka, ini adalah tampilan dari website tersebut. Selanjutnya, silakan kalian scroll ke bawah. Di sini kalian akan menemukan berbagai macam bidang. Nah, karena kalian di bidang informatika, silakan kalian klik detail, ya. Kemudian kalian akan diarahkan ke dalam kompetisi untuk bidang informatika. Nah, untuk login, silakan kalian klik masuk. Ini ya, sebelah kanan atas kalian klik masuk. Kemudian kalian akan diarahkan ke dalam halaman login dan silakan masukkan username dan password yang kalian terima dari operator sekolah. Di sini saya mencontohkan menggunakan username dan password sebagai peserta. Kemudian setelah dimasukkan, silakan klik masuk. Maka selanjutnya kalian akan diarahkan ke dalam laman utama, yaitu untuk lomba bidang informatika. Silakan kalian klik KSN bidang informatika. Ini ya, kalian akan diberikan halaman ujian. Nah, di sini nanti akan ada beberapa soal gitu ya. Soal di sini kebetulan untuk uji coba, tetapi nanti ketika lomba kalian akan muncul misalnya soal KSNP informatika. Silakan kalian klik. Nah, di sini baca baik-baik pedoman yang ada pada soal ini. Nah, untuk bidang informatika di tahun 2021, jumlah soalnya itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian analitika, logika dan aritmatika. Ini adalah bagian A. Dan kemudian bagian B ini adalah algoritmika dan problem solving. Di bagian A, kalian akan diberikan beberapa soal isian singkat. Di bagian B, kalian akan diberikan soal problem solving yang harus dikerjakan dengan menggunakan bahasa C atau bahasa C++. Pastikan ketika kalian mengerjakan soal bagian A, kalian harus menjawab sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Kalau pada soal diminta tuliskan hanya angka, maka kalian harus menulis angka. Tidak boleh menulis kalimat atau mungkin kata. Seperti itu. Nah, nantinya untuk soal bagian A dan juga soal bagian B, untuk uji coba dan juga untuk lombanya itu akan berbeda jumlahnya. Silakan kalian lihat di dalam technical meeting. Nah, kemudian setiap peserta itu hanya bisa mengerjakan sekali pada setiap bagian dalam waktu tertentu, dan bagian B itu hanya bisa dikerjakan setelah bagian A selesai. Kalau bagian A sudah selesai, baru kalian bisa mengerjakan soal bagian B. Nah, kemudian di bawah ini adalah 2 buah soal. Soal bagian A dan juga soal bagian B. Pertama-tama, silakan kalian klik soal bagian A. Maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini kalian bisa enter saja. Nah, di sini akan ada informasi berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan soal bagian A. Nah, kalau kalian sudah yakin untuk mengerjakan, maka klik tombol attempt quiz now. Nanti akan ada yang muncul seperti ini, start attempt, seperti ini ya. Kemudian kalian kalau memang sudah yakin ingin mengerjakan, silakan klik start attempt. Maka nanti akan muncul pop-up yang berisi soal-soal yang harus kalian kerjakan. Nah, di sebelah kanan ini adalah navigasi kalau kalian ingin melihat soal secara random, secara tidak berurutan. Misalnya saya ingin melihat soal nomor 3 dulu, atau mungkin saya ingin melihat soal 1 dan sebagainya. Nah, kemudian untuk setiap soal silakan tulis jawaban sesuai dengan apa yang diminta. Di sini diminta tuliskan jawaban dalam bentuk angka saja. Maka kalian harus menjawab misalnya angkanya adalah 6. Tidak boleh kalian menjawab 6,5 atau mungkin gitu ya. Atau mungkin kalian menjawab 6. Ini tidak boleh.
Jadi kalian harus menjawab 6 seperti ini. Kalau dimintanya adalah desimal 2 poin, maka 0,6,05. Kalau yang diminta adalah true dan false, maka kalian harus menulis true dan false. Kalau yang diminta adalah kapital, maka kalian harus menuliskan kapital. Jadi sesuai dengan perintah pada soal. Nah, di sini karena yang diminta adalah angka, saya memasukkan angka 5. Kemudian klik next page ketika kalian ingin melihat soal selanjutnya. Nah, di sebelah kanan ini ketika kalian sudah mengerjakan soal 1, maka warnanya akan berubah menjadi abu-abu. Tetapi yang warnanya putih di sini artinya belum dikerjakan. Oke, selanjutnya saya masukkan di sini angka 7 misalnya ya. Kemudian next page. Kemudian kalau kalian ingin kembali ke soal berikutnya, ke soal sebelumnya, tinggal menekan tombol previous page. Gitu ya. Kemudian kita balik lagi, kemudian kita isikan misalnya 8, kemudian next page, kemudian kita isikan 9, kemudian next lagi. Nah, kemudian di sini kalian isikan misalnya angka 10. Nah, kalau kalian sudah pada sampai soal yang terakhir, maka nanti akan muncul tombol finish attempt. Finish attempt di sini artinya adalah kalian sudah selesai mengerjakan soal. Kalau kalian yakin sudah mengerjakan soal, maka jangan lupa menekan tombol finish attempt. Nah, kalau seandainya waktu yang ditunjukkan itu sudah mendekati, sudah habis, dan kalian belum sempat menekan tombol finish attempt, maka jawaban yang sudah kalian berikan itu akan otomatis disimpan. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, sekarang karena kita sudah selesai mengerjakan soal A, sekarang saya menekan tombol finish attempt. Nanti akan muncul informasi seperti ini. Ini adalah summary dari jawaban yang sudah kita buat. Jadi di sini soal 1 sampai soal 5, di sini ada informasi bahwa jawaban sudah disimpan. Nah, kalau kalian ingin memperbaiki jawaban, silakan klik tombol ini. Tetapi kalau kalian ingin mensubmit dan kalian yakin dengan jawaban ini, kalian tombol submit all and finish. Kemudian akan ada konfirmasi lagi. Sekarang kalian tekan tombol submit all and finish. Maka sekarang kalian sudah selesai mengerjakan soal bagian A. Kalian sudah tidak bisa lagi mengeditnya. Tuh. Nah, sekarang silakan kalian tekan tombol finish review. Maka kalian akan dikembalikan kepada halaman semula. Nah, di sini adalah informasi bahwa kalian sudah selesai mengerjakan soal ini. Itu ya, pada tanggal 27 Agustus jam 10. Nah, sekarang kita kembali kepada tekan tombol back to course, maka selanjutnya kita bisa mengerjakan soal bagian B. Ingat, soal bagian B itu hanya bisa dikerjakan kalau soal bagian A itu sudah selesai dikerjakan. Sekarang kita coba mengerjakan soal bagian B. Karena bagian A ini sudah dikerjakan, maka kita sudah bisa mengerjakan soal bagian B. Silakan klik ini bagian B, kemudian kalian akan diperlihatkan halaman seperti ini, dan kemudian akan ada informasi berapa lama waktu yang kalian miliki untuk menyelesaikan soal bagian B. Nah, sekarang kalau kalian sudah siap, silakan tekan tombol attempt quiz now, kemudian start attempt. Nah, nanti akan muncul pop-up soal. Nah, ini adalah soal bagian B yang berisi soal problem solving dan juga soal algoritmika. Nah, kalau kalian lihat di sini akan ada satu soal cerita. Nah, setiap satu soal cerita itu akan diikuti oleh 3 soal isian singkat dan juga satu soal pemrograman. Untuk soal isian singkat, ini kalian jawab seperti pada soal isian singkat pada bagian A, tetapi ini harus mengacu kepada cerita. Sedangkan soal yang pemrograman, ini kalian harus membuat file program menggunakan bahasa C dan C atau C++ sesuai dengan petunjuk soal. Nah, ketika kalian melihat ke halaman selanjutnya, kalian akan memiliki soal cerita lainnya yang juga diikuti oleh 3 soal isian singkat dan juga satu soal programming. Nah, sekarang kita lihat, kita akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu soal B0. Nah, di dalam soal B0, kita isikan soal isian singkat sesuai dengan petunjuk yang diminta. Di sini saya isikan misalnya 8, karena diminta angka saja ya. Kemudian ini misalnya 9, yang ini 10, seperti itu. Nah, baru kemudian pada soal programming, di sini
kalian dituntut untuk bisa membuat program menggunakan bahasa C atau C++ sesuai dengan petunjuk cerita yang ada. Nah, di sini kalian harus mengumpulkan jawaban dalam bentuk mengupload file program. Nah, kalau kalian menggunakan bahasa C++, maka nama filenya itu harus b0.cpp. Tetapi kalau menggunakan bahasa C, kalian perlu menamakan itu dengan nama b0.c. Nah, sekarang saya akan coba mengerjakan programming. Nah, untuk mengerjakan programming, kalian bisa menggunakan compiler yang diinstal di laptop kalian masing-masing, atau kalian bisa menggunakan online compiler. Di sini saya menggunakan online compiler yaitu onlinegdb.com yang digunakan untuk membuat program. Nah, asumsikan saya sudah membuat program seperti itu, atau mungkin kalian sudah membuat program. Nah, kemudian kalian ingin ngecek program yang kalian buat ini sudah benar atau tidak sesuai dengan soal yang ada. Sebelum itu, kalian jangan lupa untuk memilih C atau mungkin C++. Nah, kemudian karena saya sudah mengerjakan sebuah program, kemudian saya lihat di soalnya itu contoh masukannya itu 5, 2, 7, 6, 3, 10. Di sini di dalam standar input saya pilih teks, kemudian saya masukkan 5, 2, 7, 6, 9, dan 10. Ini sesuai dengan yang ada pada contoh masukan. Nah, setelah itu, setelah berhasil, silakan sekarang kalian tekan tombol Run atau F9 untuk mengecek apakah program kalian ini benar atau tidak. Saya simpan, saya jalankan, kemudian ini akan dikompil, kemudian nanti akan muncul outputnya apa. Nah, karena outputnya ini sudah benar, oh ini outputnya 4, kemudian ini outputnya juga 4. Kalian perlu mencoba menggunakan output dan input yang lainnya. Misalnya saya di sini mencobakan menggunakan 3, 2, 3, dan 6. Ini sama seperti yang ada pada soal cerita ini ya. 3, 2, 3, dan 6. Ini outputnya harusnya adalah 2. Maka ketika saya jalankan, run, nah ini ternyata hasilnya benar, hasilnya adalah 2. Nah, kalau kalian sudah yakin bahwa oh ini ternyata program saya benar, kalian bisa mendownloadnya dengan cara klik tombol ini, kemudian klik ini, kemudian nanti akan ada pop-up untuk menyimpan program kalian dengan nama B0. Misalnya saya simpan dengan nama B0 gitu ya. Kemudian setelah disimpan, sekarang kalian perlu mengupload program yang kalian buat dengan cara klik tombol ini, kemudian klik upload a file, kemudian choose file, kemudian pilih program b0.cpp yang kalian buat tadi. Kemudian klik upload this file, maka sekarang kalian sudah mengerjakan soal b0.cpp. Nah, selanjutnya kalian klik next page. Nah, kemudian kalian jawab seperti biasa sesuai dengan petunjuk soal. Nah, kemudian kalian juga kerjakan soal programming untuk B1. Nah, di soal programming B1, selain contoh soal yang ada di sini, kalian juga bisa mendownload contoh sampel kasus uji input chapter 1, output chapter 1. Nah, cara mendownloadnya kalian klik saja download gitu ya, kemudian kalian leave itu, maka nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kalian copy filenya ini, jadi kalian copy, kemudian kalian masukkan ke dalam program yang tadi dibuat di dalam online compiler. Misalnya saya buat di sini seperti ini, kemudian saya compile, kemudian nanti dia program akan jalan. Oh, ini outputnya 4. Nanti kita tinggal cek apakah sudah sesuai atau tidak. Itu. Nah, kemudian kalau kalian sudah mendownload, kalian close saja, ini tidak masalah. Nah, kemudian kalian buka lagi. Sebenarnya kalau kalian terclose, ini kalian bisa menjalankan, kalau misalnya tidak sengaja ya, tidak sengaja ke close atau mungkin internetnya mati, selama waktunya masih berjalan, kalian bisa meneruskan mengerjakan continue the last attempt, maka nanti akan diberikan ke soal terakhir yang belum kalian kerjakan. Nah, di sini saya misalnya masukkan tombol angka 8, angka 9, di sini 10, kemudian di sini saya masukkan program yang sudah saya buat yaitu
.cpp, kemudian saya upload. Dan sekarang karena sudah, saya finish attempt. Nah, kemudian saya cek sekali lagi, oh ternyata semua soal sudah dijawab dan sudah disimpan. Kemudian saya klik submit all and finish. Saya klik lagi submit all and finish. Dan saya sekarang selesai mengerjakan soal bagian B. Sekarang saya bisa kembali ke halaman depan dan di sini akan ada informasi bahwa kita sudah berhasil mengerjakan soal bagian A dan juga soal bagian B. Seperti inilah cara mengerjakan soal-soal bidang informatika. Oke, silakan kalian mencoba dan semoga sukses untuk kompetisi kalian. Jangan lupa sebelum kompetisi belajar programming menggunakan tlx.toki.id. Terima kasih.